Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tepe ajrih. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tepe ajrih. Citrasumo itu utusan dari Mataram, Sultan Agung. Dia semula bernama Ki Wuragil Jiwasuto. Kemudian atas keberhasilannya dia menghalu penjajah, sehingga oleh kerajaan Mataram dan atas kesepakatan para raja di Jawa waktu itu diberi hadiah mendirikan sebuah kadipaten, sehingga bisa digarisbawahi bahwa keberadaan Citrasumo adalah merupakan cikal bakal pemerintahan Jepara. Kalau pemerintahan dulu ya memang seperti kerajaan, hampir seperti kerajaan. Tidak seperti sekarang kan demokrasi. Kalau dulu kan memang turun-temurun sistem kerajaan itu. Yang dimakamkan di sini yaitu banyak tokoh-tokoh masyarakat waktu itu, ya termasuk dari Bupati pertama Mbah Ki Adi Citrasumo, kemudian yang bergelar Citrasumo, jadi Citrasumo itu gelar, kemudian Citrasumo 1, Citrasumo 3, Citrasumo 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang di Bapangan itu adalah merupakan Citrasumo 2. Kemudian 8, 9 dimakamkan di Tuban. Kalau sejarah tertulis tidak ada, tapi sejarah cerita dari nenek moyang dulu itu memang karena Citrasumo itu adalah merupakan ulama besar, sehingga dia juga menyebarkan agama di masing-masing tempat. Ketika dia sudah menjabat sebagai bupati, dia adipati waktu itu ya, dia ingin meninjau atau istilahnya jalan-jalan melihat perkembangan atau hasil daripada dakwahnya itu. Ternyata di daerah Sendang ini itu peradabannya sudah maju sekali sesuai dengan apa yang didakwahkan, sehingga dia berpesan nanti ketika saya meninggal mohon dimakamkan di sekitar Sendang. Kalau sejarah Jepara saya sendiri juga belum menemukan secara tekstual, karena saya sudah berusaha mencari dari perpustakaan ke perpustakaan, memang tidak ada. Nah, itu juga saya memahami betul, karena waktu penjajahan Belanda kan memang sesuatu yang mengandung unsur kekuatan kan memang sebisa mungkin dihilangkan atau dihapuskan. Contoh seperti Demak yang konon kerajaannya itu besar, tapi kan sampai sekarang kan belum diketemukan. Iya, memang sengaja, karena itu kan merupakan power dari masyarakat untuk melawan dia, sehingga masyarakat dulu kan istilahnya kan punya figur. Ketika figur itu muncul ya Belanda khawatir juga, sehingga sistem penjajahnya memang seperti itu, semua berusaha dihilangkan. Untuk keagamaan kan jelas, kalau orang berziarah itu kan mengirim doa dengan harapan mendapat berkah. Otomatis itu sudah diketahui, artinya oh ini tokoh dari seorang agama, sehingga secara otomatis dia sudah tahu bahwa dia tuh mempunyai nilai perjuangan waktu itu, perjuangan untuk mempersatukan masyarakat, kemudian mengarahkan masyarakat.
kurang sosialisasi atau kurang sponsor kita untuk mengenalkan kepada masyarakat itu kan perlu publikasi yang luas, sehingga masyarakat tahu, kemudian oh di sini loh ada makom yang luhur, tempatnya para pejuang dulu untuk mengusir penjajah. Itu juga ada ngalap berkah dari beliau, karena menurut ajaran Islam itu yang namanya ulama mempunyai kedekatan dengan Sang Kholik, sehingga dalam berdoa itu bahasanya wasilah. Nah, ini saya juga berharap kepada pemerintah daerah yang selama ini memang kontribusinya sangat sedikit sekali. Sebuah daerah bisa maju dan bisa makmur, terkenal itu ketika pemimpinnya itu benar-benar mengusahakan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi saya rasa kalau di sini bisa berkembang, itu juga secara otomatis akan mengangkat secara otomatis sosial ekonomi akan terangkat sendiri ketika nanti maju seperti Kudus misalkan itu. Ya saya sendiri juga heran itu. Artinya kalau orang-orang luar daerah itu tahu keberadaan makam sini, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang dari luar. Tapi untuk siswa SMA misalkan di Jepara sendiri tidak tahu kalau di sini tuh ada makam dari leluhur, yaitu dari pemimpin-pemimpin Jepara. Maka saya berharap, harapan saya itu paling tidak itu nanti ada sosialisasi ke sekolah-sekolahan bahwa ada seorang pejuang yang dimakamkan di sini, kemudian diketahui oleh masyarakat, sehingga secara otomatis kalau tahu sejarah itu akan merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, mau tidak mau, yang namanya memiliki ya merawat, melindungi, mengembangkan kan gitu. Secara otomatis kalau berkunjung kan mengenal, tidak kenal maka tak cinta. Kalau sudah cinta itu kan nanti bisa merasa memiliki.